Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tutorial konfigurasi uh, firewall Mangle yang ada pada lab MTCNA gitu. Oke, untuk firewall Mangle yang akan saya bahas yaitu connection marking content. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi connection marking website gitu atau marking web server. Kali ini saya akan melakukan marking content dengan topologi seperti ini, sama seperti sebelumnya gitu. Jadi ini klien Windows-nya, sini sudah terhubung, kemudian ISP-nya juga sudah ada. Oke, kalau udah kita beralih ke Winbox-nya. Nah, di sini kalian harus melakukan konfigurasi marking 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 connection-nya dulu gitu. Habis itu, kalau udah kita akan buat konfigurasi marking konten gitu. Sini pertama itu kalian harus buka new terminal. Jadi bebas ya, kalian bisa menggunakan GUI atau CLI. Tapi di sini saya akan menggunakan CLI. Oke, untuk itu ketikan perintahnya. Oh, oke, maaf. Sebelum itu kita cek koneksi dulu. Pastikan bahwa kliennya masih terhubung. Nah, di sini kliennya masih terhubung. Oke. Kalau udah kita lanjut di sini untuk melakukan konfigurasi marking konten ini kalian dapat mengetikkan perintahnya yaitu IP firewall mangle, kemudian add chainnya menggunakan pre-routing, kemudian source address. Nah, source addressnya ini address tujuan itu yaitu 20.20.20.10. Untuk protokolnya masukkan TCP, kemudian konten. Nah, di sini perbedaannya. Kalau sebelumnya itu kita hanya buat uh, rule untuk marking connection aja. Nah, di sini kita tambahkan kontennya gitu. Untuk kontennya di sini .iso gitu. Saya akan coba download file ISO apakah berhasil atau enggak. Kemudian destination portnya kita menggunakan port 80. In interface. Nah, untuk in interface ini itu dia interface dari klien gitu, yang terhubung dengan klien. Yaitu interface-nya Ether 2. Ether 1. Kemudian eh actionnya. Nah, actionnya ini mark connection seperti ini. Kemudian new connection mark. Nah, new connection mark ini penamaan dari penandaan koneksinya gitu. Yaitu di sini saya kasih namanya, kalau sebelumnya klien HTTP minus ether 1, di sini saya kasih namanya itu dia klien ISO HTTP ether 1 seperti ini. Ini untuk penamaannya bebas gitu, opsional. Enter. Oke, kita cek IP firewall mangle print. Oke, pastikan bahwa sudah berhasil. Nah, oke, kita di sini saya buka pakai GUI dulu. Oke, nah, di sini sebelumnya itu saya belum menambahkan di video sebelumnya, maksudnya di video sebelumnya saya belum menambahkan password gitu. Password itu gunanya untuk meneruskan apakah rule selanjutnya itu akan diteruskan atau enggak. Nah, untuk meneruskan ini kalian dapat mengklik centang atau yes gitu pada bagian password. Tapi kalau kalian tidak ingin melanjutkan rule, ya kalian dapat menghapus centang aja. Nah, karena kebetulan di sini saya akan melakukan konfigurasi yang konten gitu, udah pasti kita butuh yang namanya password gitu. Jadi dari role ke sini, dari role atas dia akan meneruskan ke role berikutnya yaitu .iso. Oke, kita lanjut di sini, klik atau kita centang. Kalau udah apply, oke. Nah, selanjutnya di sini belum kelihatan nih. Saya ubah dulu. Oke. Oke. Kemudian untuk melakukan pengujiannya di sini kita bisa melakukan install atau download paket file ISO dari web server. Nah, di sini web server yang saya gunakan itu dia namanya Kartolo SBY Data Utama. Sini saya tampilkan dulu.
IP firewall, kemudian konten. Oke. Oke, udah kelihatan. Kalau udah, selanjutnya itu kita coba buka parent directory. Pastikan bahwa paket yang atasnya sudah berjalan dulu. Setelah itu, di sini saya akan mencoba install file ISO Debian. Oke, klik Debian CD. Kemudian pilih yang 10.10.0. Pilih dia namanya AMD 64 gitu. ISO DVD. Nah, di sini sudah tersedia ini Debian 10.10.10 AMD 64 DVD.iso. Di sini saya coba install. Nah, jika instalasinya berhasil atau kita menginstal suatu paket konten menggunakan rule marking connection, di sini maka paket dan byte-nya akan terekam gitu di sini. Jadi kita bisa melakukan monitoring klien mana yang melakukan download dengan menggunakan konten .iso. Jadi konten ini nggak hanya .iso, kalian bisa menggunakan konten .exe atau konten lainnya gitu. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.